Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara yang paling ringan di dunia ini ialah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan atau urusan dunia, orang banyak yang meninggalkannya. Imam Al-Ghazali. Sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana ditegaskan dalam surat Thaha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Mengenai sholat ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seseorang pada hari kiamat ialah sholatnya. Jika sholatnya itu dikerjakan dengan sempurna, akan ditetapkan sempurna baginya. Jika tidak disempurnakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kepada malaikatnya, lihatlah, apakah kalian mendapatkan pada hambaku ini amalan-amalan sunnah, sehingga kalian dapat menyempurnakan amalan wajibnya dengan amalan sunnah tersebut. Demikian pula zakat. Selanjutnya amal-amal perbuatan itu dihisab berdasarkan hal tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sholat merupakan amal pertama yang akan diperhitungkan kelak di akhirat. Bila sholat seseorang bagus, maka seluruh amalnya akan bagus. Namun bila sholatnya jelek, maka jelek pula amalnya yang lain. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa sholat merupakan penentu keselamatan seseorang kelak di akhirat. Lantas, mengapa banyak orang yang lalai mengerjakannya? Mengapa kadang kita sering lalai? Pertanyaan ini membuktikan tentang kebenaran pernyataan Imam Ghazali tadi, bahwa sholat merupakan perkara yang paling ringan untuk ditinggalkan, sehingga terbukti banyak orang yang meninggalkannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang sering meninggalkan sholat? Apakah kita termasuk orang yang enggan melakukan sholat? Benarkah meninggalkan sholat begitu ringan tanpa beban? Apakah kita merasa direpotkan dengan perintah sholat lantaran mengganggu aktivitas dan waktu istirahat? Dari beberapa pertanyaan tadi, setidaknya kita bisa berpikir lagi tentang mengapa kita bisa menyia-nyiakan sholat yang merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya, yang telah memberikan rezeki, kenikmatan, kesehatan, kebahagiaan, dan semacamnya. Untuk itu, mari kita cari tahu penyebab dari mengapa kita bisa malas mengerjakan rukun Islam yang kedua ini. Oke, kita malas mengerjakan sholat karena yang pertama, hati kita kotor. Ada begitu banyak maksiat yang kita lakukan. Hidup kita dipenuhi dengan dosa-dosa. Nah, sehingga sulit untuk mengingat Allah. Untuk mengerjakan sholat sangat berat. Akhirnya meninggalkan sholat begitu ringan tanpa beban. Terus yang kedua, sibuk dengan urusan dunia. Kalau hidup kita hanya fokus dengan urusan dunia, ya tidak mungkin kita fokus pada Allah. Karena dunia itu memang perayu yang luar biasa, sehingga banyak orang yang terlena karenanya dan lupa sama pemiliknya, yaitu Allah. Oke, kemudian yang ketiga, tidak mengetahui manfaat sholat ketika di dunia dan akhirat, dan juga tidak mengerti tentang pahala dan siksaannya. Nah, sudah memang seharusnya kita sebagai umat muslim ngerti manfaat sholat, karena manfaatnya memang sangat luar biasa, baik untuk kesehatan jasmani maupun rohani kita. Jadi kalau kita paham manfaatnya, susah untuk tidak melakukan sholat, karena manfaat bagi kesehatan badan itu luar biasa. Misal, gerakan sujud dalam sholat bisa memecahkan penyumbatan pembuluh darah, sehingga jantung akan tetap sehat. Kalau bagi kesehatan rohani, iman akan semakin mantap, jiwa menjadi tenang,
hidup akan bahagia. Nah, ini kan manfaatnya banyak, juga pahalanya banyak. Tapi kalau kita lalai, ya siksanya Allah juga pedih. Sebagaimana tertera dalam surat Al-Mudaththir. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat tempatnya ya di neraka sakor ini. Menurut ulama salaf, api neraka sakor itu melahap orang-orang yang meninggalkan sholat sampai ke jantungnya. Bayangin, apabila api telah mencapai jantungnya, maka tubuhnya dipulihkan kembali. Mereka benar-benar merasa tersiksa. Wah, betapa ngerinya ini. Terus gimana biar kita tetap bisa konsisten dalam mengerjakan sholat? Pertama, niat. Ya, berniatlah dalam hidup ini bahwa tujuan hidup hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, hudurul qalbi, yaitu menghadirkan jiwa. Maksudnya ketika kita sedang sholat, cobalah konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakan dulu sejenak tentang hal-hal yang bersifat kefanaan. Jadi hal-hal duniawi lupakan dulu, fokus dulu sama Allah. Yang ketiga, jangan buru-buru ketika sholat. Hayati setiap bacaan dan gerakan yang kita lakukan, karena di dalamnya tersimpan makna kepasrahan secara total. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup dan mati semuanya kita pasrahkan pada Allah. Agungkan Allah Ta'ala dan sadari bahwa kita hanya makhluk kecil yang tidak punya daya apa-apa. Kemudian yang keempat, timbulkan khauf dan roja. Jadi takutlah pada Allah akan dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Takutlah ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian rojaklah, berharaplah pada Allah. Semoga amal-amal baik yang kita lakukan diridhoi. Semoga Allah memberikan kita rahmat, hidayah dan maunah. Selain itu, kita wajib merasa malu bahwa apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak setara dengan rahmat dan karunia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Terus yang kelima, tinggalkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Karena hal itulah yang menghambat kita menjadi malas untuk melakukan sholat dan beramal baik. Juga jangan terlalu asik bermain dengan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Nah, ketika 5 hal tersebut kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah akan bisa menghadirkan makna dan nilai yang ada di dalam sholat, sehingga kita akan merasa tidak nyaman dan merasa gelisah kalau tidak melakukan sholat. Dan pada akhirnya sholat tidak lagi ringan untuk kita tinggalkan. Pada intinya, sholatlah sampai kita merasa gelisah untuk meninggalkannya. Setelah itu rasakan betapa nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah merasakan nikmat, mustahil kita menganggap bahwa sholat itu merupakan sebuah kewajiban, melainkan kebutuhan bagi diri kita sendiri, sehingga kita ikhlas dalam menjalankannya. Setelah kita ikhlas menjalankan sholat, maka kita akan mengalami kenikmatan. Kalau hidup kita sudah nikmat, maka hidup kita akan selalu positif. Dan kalau semua sudah baik, maka jiwa kita akan menjadi jiwa yang tenang. Berbahagialah. Baik, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga saya tidak bermaksud untuk menggurui. Saya sendiri juga sedang belajar. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.